Di sebuah desa yang sunyi, berdiri pohon asam tua di tepi jalan tanah yang jarang dilalui orang. Warga percaya, setiap malam Jumat Kliwon akan terdengar tangisan lirih seorang wanita dari arah sana. Tangisan itu bukan sekadar suara angin, melainkan isak yang penuh duka dan amarah. Konon, dulu ada seorang perempuan bernama Sari. Ia dikenal pendiam dan lembut. Perutnya yang mulai membesar menjadi buah bibir warga. Sebab ayah dari bayi yang dikandungnya tak pernah mengakui. Sari hidup dalam tekanan dan cemoohan. Hingga suatu malam, ia menggileng. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan terkubur dangkal di dekat pohon asam itu. Ia dibunuh dengan kejam. Dalam keadaan masih mengandung, tak ada yang benar-benar tahu siapa pelakunya. Kasusnya mengendap begitu saja, seperti tanah yang menutupi jasadnya. Sejak saat itu, gangguan mulai terasa. Orang-orang yang melewati jalan itu sering melihat sosok wanita berbaju putih kusam. Rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Ia berdiri memeluk perutnya yang membesar, bergoyang pelan seperti menahan sakit. Kadang ia duduk di bawah pohon asam, terdengar seperti sedang menina bobokan bayi. Padahal tak ada siapapun di sana. Suatu malam, seorang pemuda bernama Ardi nekat melewati jalan itu sepulang kerja. Motor yang dikendarainya tiba-tiba mati tepat di bawah pohon asam. Angin mendadak dingin menusuk tulang. Dari balik gelap, terdengar tangisan pelan, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga. Ardi mencoba menyalakan motornya. Tapi saat ia menoleh perlahan, sosok itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya pucat kebiruan, mata cekungnya merah menyala, bibirnya bergerak pelan, berbisik serak, "Anakku, di mana anakku?" Tangan dingin menyentuh bahu Ardi. Seketika tubuhnya kaku. Dalam bayangannya, ia melihat kilasan kejadian malam pembunuhan itu. Seorang pria mendorong Sari hingga terjatuh. Teriakan minta tolong yang tak dihiraukan, dan tanah yang menutup napas terakhirnya. Ardi pingsan. Pagi harinya, ia ditemukan warga dalam keadaan menggigil hebat. Sejak malam itu, Ardi sering meracau tentang seorang wanita yang mencari bayinya. Ia mengatakan arwah itu tidak sekadar gentayangan. Ia mencari keadilan. Hingga kini, setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mendengar tangisan di bawah pohon asam. Kadang terdengar pula suara langkah kecil berlari, seperti anak kecil bermain di tanah basah. Dan bila kau melewati jalan itu sendirian, jangan pernah menoleh saat mendengar suara seorang wanita memanggil, "Lirih di belakangmu," karena bisa jadi ia sedang mengira kau adalah orang yang merenggut dua nyawa sekaligus malam itu.